Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai historiografi Eropa modern yang beranggotakan saya sendiri, Diah Muharti, dan rekan saya Yunda Octavia serta Melinda Hermilijaya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang historiografi Eropa modern. Nah, perkembangan historiografi Eropa modern ini mulai mengalami perkembangan pada masa Renaissance. Nah, pada masa itu juga disebut dengan masa pencerahan, yang menandakan orang-orang mulai ingin bebas dan terlepas dari ikatan gereja. Nah, pada saat abad pertengahan, rasionalisme terikat pada gereja, maka Renaissance kebudayaan dominan kembali kepada masa Yunani dan Romawi kuno. Nah, perkembangan historiografi Eropa modern juga didukung oleh para tokoh-tokoh aliran rasionalisme. Para penulis yang lebih mengedepankan logika, berpikir kritis, spektif, dan realistis atau yang benar-benar terjadi. Dan Renaissance ini muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap dogma agama pada abad pertengahan, yang mereka menganggap bahwa agama itu tidak terlalu memberikan kontribusi nyata untuk kehidupan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai historiografi masa Renaissance. Nah, kekalahan tentara salib dari tentara muslim menyebabkan orang-orang Eropa mulai sadar atas kemajuan kebudayaan di wilayah Timur Tengah dan Asia. Mereka menyaksikan kemewahan yang tidak ada di wilayah Eropa. Mereka juga mengakui kemajuan di bidang kerajinan, kesenian, teknologi bangsa Timur. Nah, pada sisi lain, masyarakat yang ada di kota Eropa mulai meragukan atau paling tidak mempertanyakan kebudayaan mereka sendiri yang selama ini dianggap paling unggul. Nah, Renaissance ini yang secara harfiah bisa berarti kelahiran kembali adalah salah satu periodisasi Eropa setelah periodisasi klasik dan pertengahan. Nah, Renaissance ini muncul sebagai akumulasi dogma-dogma gereja yang membatasi bahkan mengekang pola pikir masyarakat. Dibandingkan dengan zaman abad pertengahan, bisa dikatakan tidak ada studi yang sungguh-sungguh tentang sejarah kuno, walaupun sebenarnya terdapat pengaruh penulis sejarah Yunani terhadap sejarah abad pertengahan, namun pengaruhnya hanya berpengaruh kepada beberapa penulis saja. Nah, bertolak belakang dengan masyarakat abad pertengahan, kebudayaan zaman Renaissance memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada antroposentris, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa manusia adalah pusat segala di dunia ini, sehingga baik buruknya suatu di dunia ini, demikian pula sejarah umat manusia adalah ditentukan atau dipusatkan pada manusia itu sendiri. Yang kedua ada sekuler, yaitu pandangan hidup yang bersifat keduniawian. Segala sesuatu diukur atau berorientasi kepada kehidupan di dunia yang bersifat material. Yang ketiga yaitu ada disigentik, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa dalam kehidupan ini yang terpenting adalah justru dunia yang fana ini. Semboyannya adalah kapridem yang berarti menikmati hidup ini. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan dari historiografi pada masa Renaissance. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yunda Octavia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Octavia, NPM 19220008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dia Muhardi, yaitu tentang historiografi modern di Eropa. Nah, jika dilihat dari sudut pandang kebudayaan Renaissance, Renaissance itu sesungguhnya merupakan tonggak sejarah awal dari zaman modern dari sejarah Eropa. Nah, pada masa ini ditandai dengan munculnya tokoh pemikir humanis. Nah, mereka itu terdiri dari para kaum intelektual, sastrawan, filosof, ilmuwan, seniman, dan sebagainya. Nah, walaupun terdiri dari kelompok kecil, namun demikian gagasan mereka itu benar-benar mengembalikan semangat baru dan juga zaman baru pada masa sebelum Renaissance. Bangsa Eropa memang agak tertinggal dibandingkan dengan bangsa Asia atau Timur Tengah. Namun demikian, setelah Renaissance dan humanisme peradaban Eropa itu mengalami penyimpangan dari pola umum, yaitu berkembang dengan pesat. Nah, pada abad 19 sampai dengan 20, bangsa Eropa itu mampu menunjukkan superioritasnya dibanding bangsa lain. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan dari pola umum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada rasionalisme, yaitu suatu aliran pemikiran yang menganggap bahwa rasio itu merupakan kekuatan utama mendasar atau sumber dari peradaban manusia. Nah, rasionalisme itu timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan alam yang didasarkan atas daya pikir manusia. Yang kedua itu ada reformasi, yaitu suatu gerakan religius atau Kristen yang dahsyat dan didorong oleh perkembangan rasionalisme dan humanisme. Karena pada masa abad pertengahan, menurut gereja, Injil itu tidak bisa dibaca oleh semua orang karena Injil itu hak monopoli kaum rohaniawan. Yang ketiga itu ada nasionalisme, yaitu gerakan reformasi dari Luther dan kawan-kawan menentang gereja di Roma dengan mempropagandakan penerjemahan Injil ke dalam berbagai bahasa agar dapat dibaca dan dipahami oleh semua orang. Nah, hasilnya terjadi gerakan penerjemah Injil ke dalam berbagai bahasa, dan ini menyebabkan timbulnya rasa nasionalisme. Yang keempat itu ada ekspansi, yaitu perluasan baik di bidang ekonomi, politik, geografis, dan juga kebudayaan. Hal ini didorong akibat banyak petualang yang berhasil menemukan tempat-tempat baru dan memiliki peradaban yang luar biasa yang tidak kalah maju dengan benua Eropa. Nah, itu tadi penjelasannya tentang historiografi modern. Selanjutnya itu ada tokoh dan juga pemikiran dari historiografi modern yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Meilinda Harniwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilinda Harniwijaya. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang telah dijelaskan oleh Yunda Octavia, yaitu mengenai pemikiran, tokoh, dan karya historiografi modern. Yang pertama ada George Wilhelm Friedrich Hegel, Phenomenology of Spirit, Lecture on the Philosophy of History, yaitu semua sejarah adalah sejarah pemikiran, menekankan proses logika. Hegel ini menolak pendekatan sejarah melalui alam. Alam ini bersifat siklus, sedangkan sejarah tidak pernah berulang. Gerak sejarah ini bersifat spiral. Kalau ada pengulangan, pasti ada yang baru. Yang menggerakkan sejarah adalah penalaran. Doktrin sejarah tidak berakhir di masa depan, tapi di masa sekarang. Hegel ini melihat faktor-faktor politik dominan. Hegel meyakini bahwa sejarah yang dipahami ada penalaran yang bekerja di belakang fakta-fakta. Proses sejarah selalu ini bersifat rasional dan penggerak sejarah adalah roh dunia.
Lalu untuk tokoh yang kedua yaitu adalah Karl Marx. Melihat faktor-faktor yang dominan penggerak sejarah adalah pertentangan kelas. Marx ini mengambil dialektika dari Hegel. Ada masyarakat tidak teratur pembagian kerja, kesukuan atau era homonis primitif. Terjadi konflik maka terjadi division labor. Tapi orang ingin hak pribadinya ini, maka muncullah imperium dan adanya berontak. Maka muncul aristokrasi, kemudian muncul era perbudakan dan perlawanan. Muncul era feodalisme dan demokrasi borjuis. Demokrasi borjuis ini melahirkan kapitalisme. Terjadi persaingan sengit antara buruh dan majikan. Setelah itu baru muncul masyarakat tanpa kelas, a classless society. Nah, itu memberi bentuk pada abad yang melawan kekuatan sosial. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan historiografi Eropa modern ini juga didukung oleh faktor-faktor para tokoh dan aliran rasionalisme. Nah, para penulis ini lebih mengedepankan logika, berpikir kritis, skeptik, dan realistis. Renaissance ini muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap dogma agama pada abad pertengahan yang mereka anggap agama ini tidak terlalu memberikan kontribusi nyata untuk kehidupan manusia di era historiografi Eropa modern. Baik, sekian. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.